Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Warga sekitar Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat mengeluhkan sampah limbah rumah tangga yang terus berdatangan hingga bak lautan. Warga di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo diresahkan dengan air sungai yang telah berubah warna menjadi kemerahan dan menghitam. Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung sejak Kamis pagi tadi ternyata disebabkan oleh sampah yang menyumbat saluran drainase. Petugas pun terpaksa masuk ke gorong-gorong untuk mengeluarkan sampah. Tahukah kalian permasalahan seperti sampah yang menumpuk, banjir yang melanda hingga tanah longsor yang membahayakan ternyata tidak terjadi begitu saja. Semua itu berkaitan erat dengan apa yang kita sebut sebagai pencemaran lingkungan. Seiring berjalannya waktu, kondisi lingkungan kita semakin memprihatinkan. Aktivitas manusia seperti industri yang menghasilkan limbah serta kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi penyebab utama kerusakan ini. Akibatnya, lingkungan yang seharusnya mendukung kehidupan justru menjadi rusak dan berbahaya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Umumnya terdapat 3 jenis pencemaran, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang pertama tentang pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Yang kedua yakni pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi, dan jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Yang ketiga yakni pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah menurun. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi mengurangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah langkah kecil tapi efektif dan efisien untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, yaitu membawa tas belanja sendiri. Dengan membawa tas belanja sendiri ini akan mengurangi tingkat pemakaian plastik. Yang ketiga yakni melakukan daur ulang yang memanfaatkan kembali barang-barang bekas seperti botol plastik, kertas, dan logam yang dapat mengurangi limbah dan berakhir di tempat pembuangan sampah. Demikianlah pembahasan mengenai pencemaran lingkungan, semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.